salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong ya opo. Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih mun iki. Deal soalnya deal. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Kalau terang no kiamat, soal kiamat itu seru sandelok. Soal kiamat itu doa seru sandelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lain malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena fi fusatin min din. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senangnya guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotel, takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang pedang karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jalan-jalan kiai itu karena mbek santri. Wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat dan moyo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngetikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Ya mohon ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lawaca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora dewopo takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Serepet
Dunia mboten gadah dunia. Lewa pun ning dunia nggih ngentosi mati sehingga mon aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek 500 tahun kota koyo. Dia apa mboten gadah napa-napa. So ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mergo napa. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawong akeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin wa rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian lho nggih apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih mun niki mun niku. Deal soal deal. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah jawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ora kena hisab. Mergo padha-padha ora napa paham. Jadi ora ono barokah wae goblok wis barokah. Mergo sing lakoni ya ora paham. Sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nomor ini. Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafaznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal. Kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat. Kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridha Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.